Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami dan yang masih bergabung bersama kami di IDX Session Closing untuk kali ini. Dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan terutama di awal pekan. Indeks harga saham gabungan kembali menyentuh di atas level 7.300-an. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Edo Ardiansyah selaku Equity Analyst PT Philips Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Edo. Selamat sore, apa kabar Pak? Ya, halo, selamat sore Mas. Alhamdulillah baik hari ini pada hari ini. Terima kasih Pak Edo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini kabar baik juga tampaknya untuk indeks harga saham gabungan kembali rebound. Sempat tertekan di perdagangan Jumat akhir pekan lalu meninggalkan level 7.300-an. Hari ini kembali menguat di 7.325 untuk sementara. Dan secara year to date tampaknya indeks harga saham gabungan kembali surplus ini. Di mana dalam secara year to date kembali mengalami penguatan di 0,72%. Analisis Anda penguatan yang terjadi di awal pekan ini, Pak Edo? Oke, kalau di sini ya Mas, kita lihat ya bahwa memang terlihat tren pergerakan dari ESG kita sudah mulai menunjukkan adanya tren penguatan kembali ya setelah dimana sempat mengalami koreksi. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakannya sudah melewati area psikologisnya di level 7.300, dan kalau kita lihat bahwa potensi pergerakan dari IHSG kita kemungkinan masih akan berpotensi melanjutkan tren bullishnya ya Mas, karena kalau di sini kita lihat bahwa pergerakan dari IHSG kita ini didorong dari tingkat volumenya yang telah meningkat tinggi ya dibandingkan perdagangan sebelumnya, lalu diikuti juga dengan indikator stokastik yang dimana terlihat pergerakannya sudah mulai menunjukkan adanya tren pembentukan area golden cross-nya ya dengan di area overbought-nya. Dan kalau kita lihat bahwa secara signal MACD maupun histogramnya terlihat pergerakannya juga bergerak kompak di area positif, jadi sehingga untuk pergerakan dari IHSG kita untuk proyeksi selanjutnya kami memperkirakan bahwa potensi pergerakan IHSG ini masih berpotensi naik hingga ke level resistennya di level 7350 sampai ke level 7400 seperti itu. Baik, bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi untuk hari ini? Apakah memang posisi 7.300-an sudah confirm Pak, atau secara teknikal indeks harga saham gabungan range dari sisi supportnya masih berpeluang di bawah level 7.300-an ini? Oke, di sini kami melihat potensi signalnya sudah confirm ya Mas ya. Terlihat dari pergerakan yang sudah berhasil menembus area level 7.300-nya tadi ya. Dan kalau kita lihat bahwa tren pergerakannya masih berpotensi menunjukkan area bullishnya, sehingga kami memperkirakan memang pergerakan dari IHSG kita ini masih akan berpotensi bergerak menguat ya, walaupun kalau kita lihat pergerakan dari IHSG kita ini banyak diwarnai dengan sentimen baik dari secara global maupun dalam negeri, namun kita masih tetap optimis terhadap pergerakan IHSG kita, mengingat di mana musim laporan Q2 ini telah rilis ya beberapa apalagi kita melihat bahwa dalam minggu ini akan rilis kinerja laporan Big Bang yang menjadi salah satu penopang pergerakan kita pada hari ini, seperti itu. Baik, Pak Edo, dari sisi rotasi pergerakan sektoral, sektor energi tampaknya masih memimpin penguatan dan kondisi yang sama juga terjadi pada Jumat, terutama di perdagangan sesi pertama di pekan lalu. Saham-saham pertambangan batubara hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan Pak. Sementara dari sisi harga komoditas masih stabil di 130-an. Dari sisi minimnya isu, bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi untuk saham-saham pertambangan batubara di 2 hari perdagangan terakhir? Apakah ini juga berkaitan dengan optimisme rilis kinerja ataupun ekspektasi membaiknya kinerja di semester kedua di 2024? Iya, oke, di sini kalau kami lihat ya bahwa memang pergerakan saham-saham di sektor komoditi energi ya atau batubara memang bergerak menguat ya, dan ini sejalan dengan pergerakan dari kenaikan komoditas batubara ya yang terlihat sudah mulai bergerak menguat kembali. Dan kalau kita lihat bahwa sentimen saham-saham dari sektor batubara ini terjadi seiring dengan komoditas yang bergerak naik. Dan kalau kita lihat bahwa nampaknya para pelaku pasar atau investor ini cukup optimis ya melihat bahwa selain dari sentimen komoditas yang sudah mulai membaik pergerakannya, didorong
terdorong juga dengan musim laporan Q2 ini yang menjadi salah satu penopang pergerakan saham-saham di sektor energi. Jadi kalau kita lihat bahwa memang nampaknya para pelaku pasar sudah mulai kembali masuk ke saham-saham di sektor energi ini, mengingat di mana saham-saham sektor ini juga akan merilis kinerja keuangannya di pekan ini, seperti itu. Baik, kita akan coba ulas dari sisi teknikal, Pak. Saya mau ke saham yang pertama terlebih dahulu, ada Golden Energy Mines Tbk atau dengan kode saham JEMS. Hari ini naik tinggi di 19,76% di posisi 10.150. Analisis Anda untuk JEMS, Pak Edo? Oke, kalau secara teknikal kami lihat potensi pergerakan GMS ini telah bergerak naik cukup tinggi ya Mas ya. Terlihat pergerakannya ini ditopang dari tingkat volume buy-nya yang sudah melesat ya dibandingkan dengan pergerakan sebelumnya, dan pergerakan volume ini yang naik cukup tinggi ini ditopang dengan dimana kinerja keuangan dari saham GMS yang berada di atas ekspektasi pasar sehingga membuat pergerakan saham ini bergerak naik tinggi nih. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakannya sudah menunjukkan ada pola pembentukan golden cross-nya ya, terlihat dari pola indikator stokastiknya yang sudah berhasil membentuk pola area golden cross, diikuti dengan indikator MACD-nya ya, yaitu signal MACD-nya yang juga bergerak naik membentuk pola uptrend, dan histogramnya juga telah cukup tinggi bergerak ke area positif, sehingga kalau kita lihat memang pergerakan GMS ini telah bergerak naik, dan kalau untuk secara jangka pendeknya kemungkinan bisa menyentuh ke level area 10.100 ya, untuk ini sampai ke 10.300-nya. Analisis dan rekomendasinya seperti apa, Pak? Dan untuk rekomendasinya, kami lihat mungkin bisa spekulatif buy ya. Kita lihat posisinya, karena kalau kita lihat posisinya ini telah volumenya masih cukup tinggi sehingga masih akan berpotensi dia bergerak naik kembali. Jika pergerakannya menyentuh ke level 10.100, maka kemungkinan masih melanjutkan tren penguatan hingga mencapai ke 10.200 sampai ke 10.300. Oke, rawan profit taking tidak, Pak? Kami melihat kenaikannya jika confirm menyentuh ke level 10.100, kemudian masih berpotensi naik, namun jika gagal menembus ke 10.100 maka kemungkinan bisa akan bergerak koreksinya terlebih dahulu, seperti itu. Baik, dari Games kita bergeser ke Adaro, Pak. Analisisnya penguatan juga sudah terjadi di beberapa hari terakhir untuk Adaro, bahkan dalam sepekan Adaro ini sudah mengalami kenaikan 17,28%, Pak. Analisis Anda untuk Adaro? Oke, untuk Adaro di sini kami melihat secara jangka pendek ini masih berpotensi melanjutkan tren bullish ya. Terlihat pergerakannya selama 4 hari perdagangan terakhir ini bergerak menguat ya, secara akumulasi buy-nya ini mencatatkan area penguatannya, dengan dimana pergerakannya sudah melewati area titik resisten pertamanya ya. Di sini kami melihat untuk resisten pertamanya ini sudah menyentuh ke level 3.100-nya, dan kalau kita lihat bahwa potensi pergerakan selanjutnya Adaro ini bisa menyentuh ke level ke 3.300 ya. Jadi bisa diperhatikan untuk tren pergerakannya, karena kalau kita lihat untuk secara jangka pendek Adaro ini masih akan berpotensi bergerak penguat ya, mengingat di mana sentimen-sentimen dari komoditi batubara yang masih cukup optimis bergerak naik setelah sempat mengalami koreksinya karena adanya pelemahan dari tingkat permintaan. Dan kalau kita lihat dari komoditas batubara yang sudah mulai kembali ada peningkatan permintaan ya dari beberapa negara, ini membuat sentimen terhadap saham-saham di sektor energi ini masih berpotensi melanjutkan tren penguatannya. Baik, rekomendasinya untuk Adaro, Pak, buy di level berapa mungkin? Oke, untuk area buy mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa diperhatikan di level 3.100-nya ya, karena di sini merupakan level trading buy yang cukup oke untuk bisa dipertimbangkan, dan jika pergerakan ini berhasil tertembus maka akan berpotensi dia melanjutkan tren ke area resistennya mencapai ke level 3.300. Oke, penutupan hari ini di 3.190 mengalami penguatan di 2,90%. Pak Edo, kebetulan sudah ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak. Saya akan coba bacakan ini. Bapak Inder dari Bali ini menanyakan mana yang lebih menarik, ITMG atau UNTR? Yang lebih direkomendasikan, terutama kalau kita lihat dari sisi teknikal. Kita ke ITMG terlebih dahulu, Pak Edo. Silakan, Pak.
Oke, untuk ITMG, kita lihat di sini harga ITMG ini sudah menyentuh level 27.000-nya ya. Jadi misalkan Bapak dan Ibu sekalian melihat tren pergerakan ITMG ini ternyata pergerakan sudah naik cukup tinggi, jadi mungkin Bapak dan Ibu sekalian lebih baik wait and see terlebih dahulu untuk pergerakan ITMG, karena kalau kita lihat bahwa trennya sudah menyentuh ke level tertingginya dan ada potensi dia akan bergerak koreksi terlebih dahulu, mengingat dari pergerakannya secara indikator stokastiknya sudah melalui area overbought-nya, dan kalau kita lihat bahwa sudah mulai menunjukkan adanya titik area jenuh beli sehingga berpotensi dia akan mengalami koreksinya. Jadi mungkin lebih baik untuk ITMG bisa di wait and see terlebih dahulu, karena kalau kita lihat untuk pergerakan secara jangka menengah maupun jangka panjangnya kemungkinan akan bergerak koreksi terlebih dahulu ke level areanya di level 27.000 sampai ke 26.500. Baik, untuk UNTR Pak Edo singkat saja Pak, langsung ke teknikal 25.300 menguat di 2,64%. Analisis Anda dan sekaligus nanti mana yang lebih direkomendasikan, UNTR atau ITMG Pak Edo? Oke, untuk UNTR kita lihat potensi pergerakan ini memang bergerak sudah membentuk pola uptrend ya. Dan kalau kita lihat secara pergerakannya ini masih berada di area teritorial Bollinger Band-nya, sehingga kami melihat potensi pergerakan dari UNTR ya untuk jangka pendek hingga menengah kemungkinan masih akan berpotensi naik sampai nanti dia akan menjelang rilis laporan keuangan, karena kalau kita lihat bahwa dalam waktu dekat ini UNTR akan merilis kinerja keuangannya di Q2, dan kalau kita lihat bahwa di hari Kamis di tanggal 25 Juli bahwa UNTR akan merilis kinerjanya. Ketika nanti rilisnya di atas ekspektasi pasar dengan mencatatkan kinerja pendapatannya bisa di atas dari proyeksi para analis, maka kemungkinan pergerakan UNTR ini masih akan berpotensi bisa saja melanjutkan ke tren area bullish-nya seperti itu. Dan kalau kita lihat untuk pergerakannya antara UNTR maupun dari ITMG, kami melihat untuk pergerakannya masih cukup oke. Itu bisa diperhatikan ke saham UNTR, mengingat di mana pola pergerakan ini masih ada berpotensi melanjutkan ke tren area bullish-nya. Baik, ITMG dan UNTR sekaligus tadi menjawab pertanyaan Bapak Inder Buksani ini, tidak menyebutkan lokasi di mana, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel.